setengahkan Jenggot bapak sengaja. kepala. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan tidak terhitung nikmat pada hari ini. Ya Allah, pada kesempatan acara siang hari ini, yaitu acara diseminasi budaya positif di sekolah SDN Cerucuk 1, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Guru Murdana SPD sebagai CGP Angkatan 11 tahun 2024. Sebelumnya marilah kita sama-sama membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu acara yang pertama. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak UPT SDN Cerucuk 1 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Umaro SPD. Waktu dan tempat disediakan. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf PT SDN Cerucuk 1, wabil khusus Ibu Murdana selaku CGP Angkatan 11 tahun 2024. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini yang cukup cerah. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani kita, sehingga kita bisa bertemu dalam rangka menghadiri acara aksi nyata diseminasi budaya positif SDN Cerucuk 1 Kecamatan Tanara yang akan dipaparkan oleh Ibu Murdana SPD selaku CGP Angkatan 11 2024. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Kepala Sekolah UPT SDN Cerucuk 1 merasa bahagia serta merasa bangga. Sekolah kita ini terdapat CGP di Angkatan 11 ini. Tentunya dengan adanya Ibu Murdana sebagai CGP Angkatan 11 2024 ini memberikan warna baru ya, bagi sekolah kami ya. Mudah-mudahan dari pendidikan CGP di Angkatan 11 pada Ibu Murdana ini bisa mengajak kepada rekan-rekan yang lain untuk bersama-sama mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah diagendakan oleh Ibu Murdana ya, selaku penggerak, di mana bergeraknya ini bukan hanya sendiri, namun harapannya bisa juga menggerakkan rekan-rekan yang lain, sehingga harapannya bisa memajukan sekolah kita ya. Kemudian saya selaku kepala sekolah juga ini berpesan kepada Ibu Murdana agar selalu berinovasi ya.
apa sekiranya yang bisa dikembangkan di sekolah kita itu dikembangkan dan ajak teman-teman yang lain. Kemudian juga karena proses pendidikan ini luar biasa, sangat menguras energi, maka jaga kesehatan juga. Ya, mudah-mudahan Bu Mudan selalu sehat, sehingga juga pada saat pembelajaran tetap semangat dan juga bisa menyemangati rekan-rekan yang lain. Maka dari itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, desiminasi budaya positif SD Negeri Curug Cuk 1 Kecamatan Panara dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara ini secara resmi dan terbuka. Dan kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak PTSDN Curug 1 untuk meminjam acara yang paling inti, yaitu penyampaian kegiatan inti yang akan disampaikan oleh guru CGP tahun 2024 angkatan 11, yaitu Ibu Murdana SPD. Waktu dan tempat disediakan. Terima kasih. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempersediakan waktunya. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru atas waktunya telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara desiminasi budaya positif kali ini. Selanjutnya, di sini mohon maaf saya tidak ingin dan tidak berniat untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya ingin hanya menjalankan tugas dan menyampaikan hal-hal positif yang bisa kita jalankan dan kembangkan untuk kemajuan sekolah kita. Nah, di antaranya mungkin salah satunya yaitu mengenalkan budaya positif di sekolah kita. Next, Pak. Nah, sebelum kita memulai acara ini, saya meminta Bapak dan Ibu Guru untuk berpasangan mencari teman, saling berhadapan-hadapan. Boleh, Bapak. Biar. Milih ya. Boleh, Pak. Tidak apa-apa. Ya, saling berpandangan. Berikan senyum terbaiknya untuk Bapak Ibu yang ada di sebelahnya selama 30 detik. Siap? Ya, 1, 2, 3. Berikan senyum terbaiknya. Bapak berhadapan. Makan kerja dua. Sudah cukup? Udah cukup. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah tadi ya kita buka acara ini dengan senyum supaya hati kita semua senang. Next, Pak. Nah, sebelum kita lanjut acara berikutnya, di sini ada kesepakatan forum desiminasi. Kesepakatan yang harus kita jaga di kelas ini, yang pertama yaitu hadir tepat waktu, sudah berpartisipasi aktif
menghargai pendapat peserta lain, mematikan telepon genggam dalam posisi silent, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar, selanjutnya mengembalikan perlengkapan yang disediakan ke tempat semula. Begitu kesepakatannya ya. Sudah sepakat teman-teman? Sepakat. Next Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, next. Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 6 hal di samping ya. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua memotivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nanti dalam kegiatan ini akan saya coba ulas untuk teman-teman semuanya apa itu segitiga restitusi, kemudian kesepakatan sekolah dan lain sebagainya. Next Pak. Nah, di sini pertama adalah disiplin positif. Next. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika kita menerapkan disiplin ke anak itu ada suatu kesadaran yang ketika kita menerapkan suatu aturan itu disadari sendiri oleh si anak tanpa ada harus paksaan dari bapak ibu guru. Next. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya ketika suatu anak mempunyai suatu keyakinan dalam dirinya tentang suatu aturan, dia tanpa harus kita hukum pun dia sudah sadar bahwa itu salah dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, mungkin di sini mungkin sudah ada yang menerapkan ataupun belum dalam diri jiwa kita sebagai seorang pendidik Bapak Ibu ya. Mungkin seperti ini. Dulu anak termotivasi belajar itu karena mungkin ada hadiah, dikasih suatu penghargaan. Ternyata hal itu salah konsep. Ketika kita memberikan suatu hadiah agar anak termotivasi semangat belajar, maka itu hanya akan dia lakukan ketika dia mendapatkan hadiah saja. Tetapi kalau misalnya kita sudah menerapkan budaya positif tanpa anak mendapatkan hadiah pun, dia sudah punya keyakinan dan kesadaran dalam diri dia bahwa itu adalah positif atau benar. Seperti itu. Selanjutnya Pak. Ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang kelima gotong royong. Yang keenam kreatif. Dan yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Nah, ada lagu nih Bapak Ibu, mungkin bisa kita nyanyikan sama-sama. Seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mungkin dari situ akan lebih mudah menghafal dari lagu tersebut tentang profil pelajar Pancasila. Mau diterapkan? Ya.
Boleh. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Tuh. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, mudah? Ya, terima kasih. Ya, lanjut Pak, next. Motivasi perilaku manusia. Apa sih itu motivasi perilaku manusia? Next Pak. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia di sini. Pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sekolah biasanya kalau ada anak yang terlambat atau misalnya tidak mengerjakan PR, zaman dulu gitu, kita menerapkan istilahnya dihukum ke anak itu. Untuk sekarang profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka ini yang namanya menerapkan hukuman kepada anak itu mungkin harus dihilangkan karena itu tidak termasuk ke dalam budaya positif di sekolah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiga motivasi ini internal ya, motivasi internal yang harus ada dalam diri seseorang pelajar. Lanjut, next. Keyakinan sekolah atau kelas. Next, Pak. Nah, keyakinan sekolah atau kelas diantaranya yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Next. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ketika kita membuat suatu aturan atau keyakinan kelas itu kata-katanya gitu yang bisa dipahami oleh siswa, yang bisa dimengerti dan sehingga mereka tidak pusing untuk menerapkannya pada diri siswa tersebut. Next. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas 1 wali kelas Bung Perdana SPD di sini. Di antaranya kata-katanya seperti ini. Kalau untuk keyakinan kelas itu biasanya kita buat sebelum memasuki ajaran baru. Keyakinan kelas itu kita buat supaya apa? Nah, ada yang tahu? Keyakinan kelas itu dulu mah tata tertib kelas. Sekarang masuknya ya, sekarang bahasanya keyakinan kelas. Jadi kata-kata keyakinan kelas itu sesuatu yang murid yakini gitu, supaya mereka bisa menjalani peraturan itu dengan hati mereka tanpa imbalan ataupun takut karena hukuman. Ya, seperti itu. Nah, contoh di sini bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian kata-kata selanjutnya menjaga dan meletakkan barang sesuai di tempatnya kembali setelah digunakan. Kemudian membersihkan tugas, mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Mungkin sebenarnya peraturan-peraturan ini sudah tidak asing ya Bapak Ibu guru semuanya, karena sebenarnya dari dulu juga yang namanya aturan kelas itu sudah kita pakai, kita terapkan di kelas kita selama kita mengajar. Kemudian yang ini sebenarnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas di sini satu yaitu setiap anggota kelas perlu satu belajar senang
tegas, kemudian saling menghargai dan merasa aman. Ketika kita di kelas ada anak, misalnya anak kelas 1 belum kenal sama wali muridnya, dia akan merasa tidak aman, atau merasa takut istilahnya ya. Jadi dengan keyakinan kelas ini kita sebagai guru harus memberikan rasa nyaman supaya anak tidak takut dalam belajar. Kemudian selanjutnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta senantiasa membantu satu sama lain, kemudian hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Misalnya ya, jadi di kelas itu kadang siswa kadang main-main gitu ya, mengambil barang milik temannya gitu. Jadi di situ kita harus menerapkan ke anak bahwa menjaga atau menghormati hak orang lain itu harus diterapkan. Selanjutnya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan setiap pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, selanjutnya Pak. Next. Ice breaking. Nah, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Nih, coba berdiri semuanya Bapak Ibu. Ayo. Bagaimana ice breakingnya? Coba ikuti saya ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Siap? Oke. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oke, siap. Smart teacher. Saya pikir, saya rasa, saya Bisa. Nah, sekali lagi biar lebih semangat. Tolong tangan di sini. Boleh dua tangan Mama. Smart teacher. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Hebat sekali. Next Pak. Next Pak. Kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Artinya itu cinta, rupiah itu. Rumah. Menurut Pak Jumri, cinta, kemudian uang, makanan, Rumah. rumah. Menurut Bu Azrida bagaimana? Betul sekali. Menurut Pak Astari bagaimana Pak? Silakan ditambahkan. Menurut pemahaman saya, kebutuhan dasar manusia itu di sini digambarkan yang paling atas itu lope atau cinta. Cinta. Ya, jadi kalau kita berdiri sendiri pasti butuh cinta. Seperti Nabi Adam perlu teman Siti Hawa, di situ tandanya bahwa Nabi Adam perlu cinta atau kasih sayang. Terus selanjutnya, kenapa manusia butuh cinta? Nah, cinta ini di sini sebenarnya umum. Tapi yang terkhusus itu menurut saya cinta kepada Sang Pencipta dan kepada yang diciptakan. Artinya sesama manusia harus saling cinta. Jangan hanya sama istri kita saja atau sama suami kita saja, akan tetapi sesama manusia harus saling cinta mencintai, harga menghargai, hormat menghormati, agar nanti kita saling mengisi kekurangan kita. Karena setiap manusia pasti ada kekurangan. Selanjutnya yaitu situ S, nah dolar, berarti kalau di Indonesia itu rupiah. Bisa dikatakan dengan uang. Nah, kalau kita hidup tanpa uang,
maka akan sedikit hampa. Jadi karena didasari dengan rasa cinta, cinta kita ingin bekerja, berusaha. Ya, kenapa itu juga harus kita cintai? Selanjutnya ke profesi. Nah, profesi kita juga harus kita cintai karena itu jalan untuk, artinya untuk mencari, untuk dikabulkanlah keinginan saya, yaitu es atau dolar atau uang tersebut. Dengan cara yang tadi, bergerak, apalagi bertindak, gitu ya. Jadi jangan hanya diam saja. Nah, selanjutnya kalau kita sudah ada uang, pasti kita punya berpikiran bahwa kita itu butuh tempat. Nah, di situ ada tuh gambar rumah. Nah, jadi di situ tempat kita, rumah itu tempat kita tinggal, tempat kita berumah tangga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari yang lain masih ada atau mungkin bisa dikembangkan. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pendapatnya kepada Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Nah, di sini kebutuhan dasar itu memang melengkapi umumnya ada 3 hal di sini ya. Next Pak. Nah, pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu diantaranya yaitu bertahan hidup, butuh kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Nah, studi kasus. Nah, di sini teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk ada suatu kasus di kelas tentang kelas saya, yaitu Ibu Murdana, guru wali kelas 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Ananda Lutfi. Beberapa anak telah mengeluhkan Lutfi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Ibu Murdana, apa yang akan Anda lakukan? Apa alasannya? Boleh minta pendapatnya, Bu Sama? Ada kasus seorang anak bernama Lutfi, dia sering merebut bekal dari temannya. Kira-kira alasan Ananda Lutfi itu apa ya? Kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Langsung saja ya. Mungkin si Lutfi ini orangnya oper ya, suka mengganggu anak yang lain. Atau mungkin ya pengen makanan temennya itu. Ya, temennya tadi Iya. Ini terus yang bersama kayak makanan terus Terima kasih. Pendapatnya Bu Lilis bagaimana? Terima kasih atas waktunya. Mungkin si Lutfi ini ya, rasa penasaran ingin tahunya lebih tinggi. Jadi sikap dia penasaran terhadap rasa makanan yang lain punya teman itu, pengen tahu aja gitu. Jadi sebetulnya mah normal-normal aja gitu. Dia itu antusias dengan teman itu berbeda melihat makanan itu normal gitu. Bahwa saya ini suka sama yang itu, tapi mengungkapkannya dengan cara dia sendiri perkataannya, namanya juga anak-anak. Ya mungkin nyerobot gitu ya. Jadi tidak permisi lagi karena rasa ingin tahunya itu menggugah. Mungkin makanan teman itu lebih menarik warnanya. Iya. Meminta paksa. Jadi walaupun tidak diizinkan mengambil punya temannya itu. Jadi rasa ingin tahunya lebih tinggi. Rasa ingin tahunya dan mencobanya itu lebih tinggi. Mungkin kayak begitu.
Ada kan anak sifatnya yang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sama dan Bu Lis sudah memberikan pendapatnya. Selanjutnya Pak, nanti kita akan temukan apa alasan Ananda Lutfi ini ya. Alasan pertama Ananda Lutfi melakukan hal itu pertama yaitu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Ananda Lutfi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kasihan dong kalau kayak gitu untuk bertahan hidup. Next Pak, alasan kedua. Oh, berarti karena dia nggak bawa dibawa bekal sama ibunya. Alasan kedua, Makanya robot. karena dia merasa senang temannya ketika dia mendapatkan perhatian dari dia. Kemudian dia, maksudnya dia mendapatkan perhatian, pengen mendapatkan perhatian dari temannya tersebut. Nah, temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi dia adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi ketika ada laporan dari temannya ke orang tuanya, nah, jadi Ananda Lutfi ini akan merasa diperhatikan oleh orang tuanya, diberikan kasih sayang. Jadi Ananda Lutfi itu membutuhkan hal kasih Berarti sayang. selama ini Lutfi itu tidak kurang kasih sayang ya dari orang Nah, tua. ya, ini kurang perhatian. Teman-teman yang lain diberikan bekal, dia tidak. Main lain itu. Ya. Next Pak. Lain berarti gimana? Alasan ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Lutfi sedang memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia itu punya kuasa. Ya, pengen diperhatikan bahwa dia itu punya kekuatan, gitu, seperti itu. Next. Nah, alasan keempat karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ia selalu membawakan bekal yang itu aja. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan beraneka ragam milik teman-temannya. Maka dari situ Ananda Lutfi sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan dasar tentang kebebasan rasa. Nah, jadi alasan keempat ini Ananda Lutfi itu bosan dengan rasa yang diberikan bekal dari mamahnya itu dari rumahnya, diberikannya telur goreng lagi, mie goreng lagi, telur goreng lagi. Jadi dia merasa bosan, jadi dia merebutlah itu bekal dari temannya. Next Pak. Alasan Lutfi yang kelima yaitu karena ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Ananda Lutfi sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah iya, jadi mungkin menjadi suatu kepuasan tersendiri bagi dia apabila sudah melakukan hal itu. Dia melihat ekspresi teman-temannya kesal itu dia senang. Teman-temannya nangis itu senang. Jadi menjadikan kepuasan tersendiri untuk dia. Selanjutnya Pak. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Kontrol. Ya, lanjut Pak. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi, diantaranya 1, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini dalam 5 posisi kontrol restitusi ini apa sih? Ini adalah sikap atau yang diambil oleh seorang guru untuk menangani sebuah masalah atau kasus yang dialami di sekolah. Yang pertama itu sebagai penghukum. Dan sebagai penghukum itu misalnya seperti ini. Aturan ada satu siswa ketika upacara dia tidak
memakai topi. Nah, ketika dia posisi sebagai seorang penghukum, maka guru tersebut akan memberikan dia anak tersebut misalnya hukumannya mengelilingi lapangan, maka guru tersebut berposisi sebagai penghukum. Ya, next Pak. 5 posisi kontrol di sini, motivasi, ada identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari diri. Nah, menghindari hukuman ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi ini, menurut Bapak Ibu yang baik itu posisi apa? Ada yang mau memberikan pendapat? Belum. Dari salah satu apa semuanya nih? Semuanya boleh kan nih? Kalau semuanya ya jadi kocak ya sebentar ya. Guru ada kalanya sebagai penghukum. Karena sudah seyogyanya apabila ada siswa yang melakukan kesalahan sudah seyogyanya dihukum. Tapi dihukum dengan cara yang baik, dengan cara yang mendidik. Seperti halnya dengan hukuman disuruh lari-lari di lapangan maraton 2 kali putaran. Salah satu contohnya itu untuk mendidik kekuatan fisiknya. Dihukumnya seperti itu. Tidak dipukul, tidak pula dijewer. Nah, ada kalanya pula guru juga sebagai pembuat rasa bersalah. Ini untuk menunjukkan siswa bahwa perbuatan siswa tersebut salah dan harus dihindari supaya tidak terulang lagi. Bagaimana caranya? Dengan cara jangan diancam, jangan apa yang sifatnya membuat down mental siswa. Jadi dengan cara, kalau menurut saya, harus dengan menunjukkan bahwa perbuatan anak tersebut salah, harusnya jangan begini nih, kalau begitu salah. Artinya untuk menyadarkan siswa bahwa perbuatannya itu salah, untuk menyadarkan siswa bahwa perbuatannya itu salah. Dan itu membuat rasa bersalah ya, guru sebagai membuat rasa bersalah. Dan ada kalanya pula guru juga sebagai teman. Itu harus, karena kalau di rumah itu temannya kedua orang tuanya, kalau di sekolah guru adalah temannya. Jadi dalam arti bukan teman sebaya ya, kalau guru itu artinya teman yang menunjukkan kepada kebenaran, keberhasilan hidupnya nanti gitu ya. Jadi teman yang mengarahkan bahwa belajar itu harusnya seperti ini. Kalau di sekolah, kalau di rumah harusnya seperti itu. Jadi harus ada batas-batas memang masalah kita menganggap murid sebagai teman, atau bagaimana caranya supaya murid ini atau siswa ini menganggap kita sebagai teman. Teman curhat, teman bercerita, teman yang mendidik, istilahnya begitu. Dan ada kalanya pula guru juga sebagai pemantau. Kalau pemantau ini bukan ada kalanya ya, bahasanya setiap hari, setiap kali kita ketemu dengan siswa harus kita pantau. Dan guru juga kalau ada di sekolah harus mempunyai sebagai manajer, peran sebagai manajer diri sendiri, memanajer siswa. Artinya memanajer diri sendiri kalau sebagai guru kan memanajer seluruh administrasi yang terkait dengan kependidikan. Manajer kepada siswa ya seharusnya memberi pengajaran seperti halnya yang sudah kita ketahui ya.
Guru itu harusnya bagaimana kepada siswa? Kalau masalah ini tidak dijabarkan secara gamblang atau apalagi secara apa ya, mendetail gitu ya, cukup tahu saja lah. Karena di sini semuanya juga guru, pasti semuanya tahu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Juri atas pendapatnya. Selanjutnya di sini saya ingin memperjelas Bapak Ibu guru ya. Di sini guru berkata hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata dampak pada murid. Nah, ketika seorang guru memposisikan sebagai penghukum, maka guru ngomong itu seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu maka seorang guru itu disebutnya sebagai penghukum. Nah, dan apabila seorang guru dia berposisi sebagai pembuat merasa bersalah, ketika menghadapi anak dia akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini loh nak, ibu kecewa sama sifat kamu ini. Nah, maka posisi itu seorang guru disebutnya sebagai pembuat rasa bersalah. Misalnya seperti ini, nah kamu tahu nanti ibu bisa dimarahin bapak kepala sekolah kalau kamu berbuat seperti ini terus. Apakah kamu senang ibu gurunya dimarahin bapak kepala sekolah? Nah, ketika kita berkata seperti itu kepada anak murid, tentu anak murid akan merasa kasihan terhadap gurunya. Maka posisi guru yang menanyakan hal seperti itu disebutnya dengan pembuat rasa bersalah. Jadi siswanya sendiri yang akan merasa bersalah dengan perbuatan dia sendiri. Nah, ketika posisi dia sebagai teman, maka membuat alasan-alasan untuk muridnya itu. Coba kamu alasan seperti itu, apa kamu berbuat seperti itu? Coba jelaskan ke ibu apa alasannya. Jadi dia menanyakan alasan kepada siswa tersebut. Nah, kemudian jika posisi guru sebagai pemantau, maka dia akan menghitung dan mengukur. Misalnya seperti ini, sudah berapa menit kamu terlambat? Dia akan menghitung sendiri. Kira-kira kalau 10 menit hukumannya berapa? Bisa 10 kali putaran. Jadi dia menyadari posisi dia itu sebagai merasa bersalahnya untuk hitungan dan mengukur ya. Kemudian jika posisi guru sebagai manajer, maka guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti yang sudah disinggung oleh Pak Juri tadi, betul ya. Ketika menghadapi murid atau siswa yang bersalah itu, kita tanyakan kembali kepada siswa tersebut. Nah, kamu tadi sudah berbuat apa? Menurut kamu, apakah itu benar? Nah, kamu sudah tahu kan keyakinan kesepakatan kelas kita apa? Dia akan menyadari dengan sendirinya dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh kita kepada siswa tersebut. Jadi, maka posisi guru tersebut adalah sebagai manajer. Next, Pak. Nah, posisi kontrol restitusi diantaranya kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi dari kelima hal tadi, sebagai teman, sebagai para pembuat merasa bersalah, sebagai penghukum, di antara yang kelima tersebut adalah yang paling baik untuk kita terapkan di sekolah kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Karena dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan pada siswa tentang kesalahan dia, maka dia akan meyakini dengan hatinya sendiri bahwa dia salah. Lanjut. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Next. Nah,
Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Next. Nah, selain tidak ada tadi 5 posisi kontrol, ada juga segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Next, Pak. 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, kita terapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalahnya. Pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiganya menanyakan keyakinan. Next. Menstabilkan identitas itu apa? Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Next, Pak. Validasi tindakan itu seperti apa? Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, ketika kita menanyakan langsung ke siswanya, dia akan menyadari kesalahan dia sendiri tanpa ada tekanan dari guru. Next, Pak. Nah, yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Ketika kita menanyakan kepada siswa, ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanyakan kepada siswanya, apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Next. Menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar sama si anak, kita tanyakan kepada anak lagi. Kita tanyakan, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intensif sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi ketika kita menanyakan, kamu tahu nak kalau itu salah? Ya Bu Guru, saya tahu itu salah. Jadi dia meyakini bahwa sikap yang dia terapkan itu adalah salah. Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita tanyakan kembali semua permasalahan itu kepada anak tanpa kita menjudge bahwa anak itu salah. Jadi dengan bertanya kepada anak itu langsung, dia yang akan menyadari kesalahan dia sendiri. Next, Pak. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi yang tadi sudah kita paparkan sama-sama. Next, Pak. Nah, terima kasih untuk pemaparan budaya positif kali ini. Mungkin ada sedikit ataupun banyak kemasukan buat saya dari Bapak Ibu Guru. Kalau ada pertanyaan boleh untuk diungkapkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih.
Pasti cepat. Oke? 6 Tidak ada? menit maning. Ada nih. Cukup, boleh. 6 menit. Di akhir kata di situ disebutkan semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Artinya sebelum kita tergerak, ada hal atau sesuatu yang masuk kepada kita. Nah, yang masuk kepada kita itu apa? Itu ya. Mungkin ada ilham atau apa? Istilahnya wangsit atau seperti apakah itu yang masuk? Terima kasih atas sarannya untuk saya. Semoga dapat saya terapkan dan bisa saya kembangkan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Guru mohon izin saya meminta masukan refleksinya untuk kegiatan hari ini, bagaimana perasaan hari ini, ataupun ada masukan untuk saya nanti ditempelkan ke depan kita foto. Mohon izin ya Bapak Ibu. Iya kan, udah. Ngomong kita. Ya, udah ngomong. Diteneneng. Perasaan saya Coba diurut tiga. Urutan bersih. Kayak bocah. mohon masukannya ya Bapak Ibu. Tulisan apa sama? Silakan mengerti. Di pulpen. Bisa apa? Ini penulis. Oke. Aduh. Kita nggak bisa premen masih banyak. Ayo anak-anak PR. Pak. Pak. Dia mau menulis apa dia? Apa ini sana? Apa kamu? Tuh. Pulpen lagi ditulis di sini. Aku bakal foto buka. Enggak, Pak. Tulis di bangga bahagia senang. Hebat. Dia akan hati. Sudah, Bu. Boleh Bapak Ibu ditempel di depan sini. Sudah, Bu. Tempel di mana? Di sini. Yo, ajak kalau mau itu. Awas kalau tempel. Ini ya. Nah, itu kan kayak besar. Ini apa? Perlu dikasih inisial Pak? Atau mungkin tanda tangan? Tapi ganti. Semangat Bu Haji.
Jangan pakai cemberut dong. Sini, lihat sini. Lihat sini bersama, sebentar. Tolong masih. Foto. Waktu nempel di foto sama. Orang asli, Mbak. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas waktunya. Sudah mendengarkan panjang lebar penjelasan tentang diseminasi budaya positif hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Baiknya mohon diambil dan buruknya mohon dibuang. Saya akhiri kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bapak Moderator. Iya benar. Berarti kokoh ya. Kurang neken nih. Terima kasih atas penyampaian Ibu Murdana yang begitu gamblang, jelas, lugas, dan segala-galanya dapat dipahami. Terima kasih. Baiklah, untuk meninjau acara berikutnya, yaitu berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Acara diseminasi budaya positif di sekolah SD Ceruk 1 oleh Ibu Murdana telah diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Smart teacher. Saya pikir saya